Saya mau menjelaskan beberapa hal yang penting berkaitan dengan Paskah. Ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa timba dari Paskah, dan kali ini saya menyoroti kehidupan Yudas Iskariot. Saudara tahu Yudas Iskariot? Siapakah dia? Apa yang paling dikenal dari Yudas Iskariot? Ya, pengkhianat. Memahami hidup seorang pengkhianat. Mari kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 12. Ada belajar dari sisi positif atau belajar dari pengkhianatan supaya tidak jadi pengkhianat. Amin. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu memicaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau harum, bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ada kata tetapi. Ingat, kalau saudara mendengar kata tetapi, itu kontras. Sesuatu yang berlawanan. Sesuatu yang sedang ditekankan oleh penulis bahwa ada sesuatu yang berlawanan. Dan berlawanan itu penting untuk disimak. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Catatan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Tambahan, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Menarik saudara, oleh karena konteksnya adalah ini 6 hari sebelum Paskah, ada seorang wanita yang ingin melakukan yang terbaik dengan memecahkan minyak narwastu, menyekanya atau menggunakannya untuk Tuhan Yesus. Dia ingin memberikan yang terbaik. Saat dia ingin memberikan yang terbaik, tiba-tiba ada muridnya. Semua bilang muridnya. Ada muridnya yang ingin mengambil yang terbaik. Jadi saudara, di dalam kisah ini kita menemukan bahwa seorang pengkhianat itu adalah seorang yang punya agenda sendiri. Dia bisa bersama-sama dengan gurunya, dia bisa satu base tapi lain arah. Bisa dalam sebuah organisasi tapi lain tujuannya. Dia adalah seorang yang sudah dari sononya waktu bergabung, dia tidak murni ingin mengikut Yesus. Kalau saudara bisa melihat di sini, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi sebetulnya Yudas sudah punya kebiasaan yang buruk, yaitu kebiasaan memanfaatkan, kebiasaan mengambil keuntungan pribadi, kebiasaan mencuri. Dan ini tidak diselesaikan. Saudara, di dalam kehidupan ini, saudara akan bertemu dengan orang-orang yang satu kampus, satu asrama, satu pelayanan, barangkali satu organisasi, kelihatannya sama-sama, kemanapun Anda pergi dia berada di situ, tapi hatinya lain. Dia bisa bersama-sama dengan saudara. Nah, ciri-cirinya saudara, salah satunya karena itu hati. Jadi hati seorang pengkhianat, hati seorang pengkhianat ialah dia mau mengambil keuntungan dari pertemanan. Jadi kalau saudara ketemu orang yang setiap kali ketemu dengan saudara hatinya hanya satu, hanya untuk mengambil keuntungan dari persahabatan, dia pengkhianat. Jelas ya? Amin. Jadi cewek-cewek, kalau ada cowok
yang mendekati Anda untuk memanfaatkan Anda, mengambil keuntungan dari hidup Anda, dia adalah, ya kan? Cowok-cowok, kalau ada cewek mendekati Anda dan Anda mendeteksi bahwa orang itu hanya memanfaatkan Anda, dia adalah, karena kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, dia akan menjual Anda. Dia bisa menggunakan segala macam cara, yang penting saya mendapat. Jadi motivasi di balik pengkhianatan adalah ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya, kalau ada benih itu dalam diri Anda, benih berkhianat, memanfaatkan hubungan, memanfaatkan persahabatan, memanfaatkan apa saja semata-mata hanya satu, mengambil. Saudara harus mewaspadai hati saudara, sebab kalau tidak, dia akan memimpin saudara ke tiang gantungan. Nanti saudara akan melihat, sifat itu adalah tindakan bunuh diri. Karena suatu saat Anda akan kena getahnya. Waspadalah. Jadi itu hatinya. Ucapannya, mari kita akan dengar ucapan seorang pengkhianat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, coba dengar katanya, dengar kalimatnya. Bagus tidak kalimatnya, saudara-saudara? Oh saudaraku, mengapa itu minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada Mercy Indonesia? Kenapa kau boros-boros itu? Sisihkan uangmu, masukkan, kirim ke kita bisa untuk proyek Mercy Indonesia. Itu ucapannya, kedengarannya sangat sosial. Kedengarannya, wow, orang ini prihatin dengan orang miskin, ya kan? Yesus saja tidak mengucapkan itu. Yesus tidak mengatakan, Maria, kau ini melakukan pemborosan. Kenapa minyak yang adalah mahal, kan ini gaji 1 tahun, kau tumpahkan, ini boros. Ini kaki saya sudah bersih, kenapa diminyai? Kecuali kalau kau sambil pijit-pijit itu lain, iya kan? Ini kau tumpahkan minyak begitu saja. Yesus tidak komentar satu kalimat pun, kecuali dia menimpali kalimatnya Yudas. Murid-murid yang lain tidak ada sewot, yang tidak ada masalah. Hanya Yudas yang punya komentar seolah-olah prihatin dengan orang miskin. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang yang miskin? Waspadai kata-kata seorang pengkhianat. Manis di bibir, pahit di hati, atau lain di hati. Saudara-saudara, kalau ada orang yang datang kepada saudara manis di bibir, wah, menyanjung saudara seolah-olah ingin menciptakan kesan kau hebat, luar biasa. Hati-hati, jangan percaya 100%, katakan amin. Ya kan? Oh Ibu Yeye, saya senang sekali. Saya berdoa loh buat Ibu Yeye setiap saat nih. Luar biasa, Bu Yeye Tuhan taruh di hati saya. Tiap hari saya berdoa buat Bu Yeye. Saya yakin Tuhan akan pakai Bu Yeye, luar biasa. Bu, jamnya dari mana ya? Saya sudah lama loh berdoa buat jam tangan seperti Ibu itu. Waspada. Kalimatnya seolah-olah memberikan simpati yang luar biasa, tapi jauh di lubuk hatinya dia ingin mengambil keuntungan. Waspadalah dengan pengkhianat. Amin. Dalius masih di depan. Saya setiap kali melihat kamu tuh Dalius, saya tergerak untuk berdoa. Tuhan sedang berbicara, Tuhan menggapai kamu. Luar biasa Dalius. Duduk sana, tidak ada.
dia kelihatan waspada. Dia langsung bisa ketahuan, saudara. Di awal dia mengucapkan kalimatnya, ketika kalimat keinginannya tidak terpenuhi, dia langsung beralih arah. Waspadai pengkhianat. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan walaupun ucapannya menggiurkan, langsung sikapnya berubah. Dulu waktu suka dengan Anda, setiap hari giliran kemauannya tidak dikasih atau tidak didapatkan, langsung dia bertolak arah. Berbeda arah dan menjauhi saudara. Pengkhianat. Jadi waspadai ucapan pengkhianat. Manis di bibir, lain di hati. Saudara-saudara, pelajaran berikutnya. Bukan hanya ucapan, bukan hanya motivasi pengkhianat. Bisikan. Waspadai jika Anda suka dapat bisikan ini. Bedakan bisikan yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Ternyata sebelum dia berkhianat, memang ada sesuatu faktor yang membuat dia mau berkhianat, saudara. Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Di balik keinginannya untuk mendapatkan, ada juga oknum lain yang memang dari dulu sukanya berkhianat. Dari sononya, waktu di surga dia juga berkhianat. Waktu dibuang ke bumi dia masih membawa sikap yang sama, berkhianat. Itulah sebabnya dia suka membisikkan kata-kata yang membuat orang tidak setia. Karena kesetiaan itu bukan jiwanya. Iblis. Waspadai saudara, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Berkhianat itu berlawanan dengan nilai karakteristik ilahi. Berkhianat itu bukan nilai surgawi. Jelas ya? Kalau Anda kerjaannya berkhianat, itu bukan bawaan dari surga, saudara. Pengkhianatan itu bawaan dari iblis. Maka Tuhan tidak suka berkhianat. Aku benci perceraian dan pengkhianatan. Maka jangan berkhianat. Maka yang namanya kesetiaan itu adalah sesuatu yang sangat dijunjung tinggi di surga. Kalungkanlah kasih dan setia. Siapapun juga, dalam konteks apapun juga, Anda yang berkhianat akan bertemu, akan berbenturan dengan nilai-nilai surgawi. Waspadalah saudara. Amin. Mari kita akan lihat sekarang ciuman seorang pengkhianat. Tadi ucapan, hatinya, bisikannya, sekarang ciumannya. Ternyata pengkhianat itu suka mencium. Ya. Matius 26 ayat 49 dan 50. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Dia masih menyebut, "Salam Rabi, Shalom. Salam Pak Pendeta, haleluya." Kemudian dia mencium dan dia menyerahkan Yesus. Dengar baik-baik, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saya masih penasaran. Yesus masih mengucapkan kalimat ini, "Hai teman." Hai teman. Jelas-jelas dia berkhianat. Kenapa Yesus tidak mengatakan, "Hai pengkhianat"? Yesus mengatakan, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Saudara-saudara, apa yang kita bisa belajar dari Yudas di sini? Seorang pengkhianat, dia tidak tahu malu. Ya kan? Namanya juga pengkhianat. Dia akan segera memanfaatkan keadaan. Mengapa dia tega menjual Yesus?
Karena dia tidak mau rugi. Kemungkinan dia sudah hitung-hitungan kemarin 6 hari yang lalu, ya kan? Itu 300 dinar, itu banyak. Kalau sampai minyak narwastu itu dijual dan uangnya masuk sebagai pundi-pundi, saudara-saudara, dia punya kesempatan untuk mengurusi apa yang dia dapatkan. Tetapi karena akhirnya minyak narwastu itu tidak dijual, artinya tidak ada kas barangkali, atau tidak ada kesempatan untuk mendapatkan. Dia tidak mau kehilangan kesempatan. 30 keping perak pun dia ambil. Namanya juga pengkhianat. Dan saudara-saudara, untuk menunjukkan itu, dia berani memperlakukan Tuhan Yesus, gurunya, menyerahkannya dengan ciuman. Ini pelajaran, saudara. Kalau ada orang sayang-sayang dengan saudara atau memberikan ciuman seperti ini, belum tentu dia setia. Bisa-bisa dia sedang menjual saudara. Jadi jangan terkecoh, makanya kita semua harus peka dengan apa yang ada di dalam hati Tuhan. Peka. Karena tidak semua yang apa kabar Pak Paulus luar biasa, di luar dia menjual saudara. Ya kan? Di staff dalam pertemuan bagus luar biasa, di luar ngomongi saudara. Bahkan saudara sudah melakukan yang baik untuk orang itu, di luar masih ngomongi yang jahat mengenai saudara. Ini hidup, Anda akan bertemu dengan ada orang yang diajak ngomong menjelek-jelekan saya. Tiba-tiba orangnya sadar bahwa setelah mengamati sekian tahun, pelayanan Pak Paulus kok berkembang. Jadi apa yang diomongin orang itu ternyata tidak sesuai. Kalau memang dia salah, Tuhan akan tutup berkatnya. Orang itu menyesal, saya menyesal Pak. Selama ini saya percaya apa kata orang ini. Dan dia sebutkan namanya ke saya. Orang ini. Ternyata pelayanan Bapak diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau mendukung pelayanan Bapak. Selama ini dia diracuni. Jangan Pak Paulus dia korupsi. Dia waduh macam-macam saudara. Pengkhianat kalau ketemu itu masih bisa haleluya, bahkan bisa pelukan. Dalam pertemuan-pertemuan hamba Tuhan masih bisa berpelukan, masih bisa salaman, masih bisa haleluya, Tuhan baik Bapak, apa kabar? Di belakang dia menjelekkan saudara. Waspadalah, dia ada di sekitar saudara. Amin. Jangan-jangan saudara lagi ada di sini. Jadi begini, saya mau mengambil sikapnya Tuhan Yesus. Pada akhirnya suatu saat Yesus akan tahu nasib. Yesus tahu nasib akhir Yudas Iskariot karena dia Maha tahu. Yang saya heran, dia masih mengatakan, hai teman, hai teman, hai teman. Yesus masih memberikan kesempatan kepada orang ini untuk menjadi teman. Walaupun hatinya sedang berkhianat, Yesus masih memberikan kesempatan untuk orang ini bertobat. Yesus memberikan kesempatan untuk Yudas pada akhirnya benar-benar menjadi teman, bukan menjadi pengkhianat. Tetapi Yudas memilih yang lain. Waspadalah. Berikutnya. Penyesalan seorang pengkhianat. Matius 27 ayat 3-4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Yudas menyesal tetapi tidak bertobat. Karena ada perbedaan antara menyesal dan bertobat. Coba kasih tahu saya apa bedanya menyesal dan bertobat menurut saudara?
Apa itu menyesal? Apa itu bertobat? Ya. Bertobat, berbaik dari kesalahan. Yang lain, apa itu menyesal dan apa itu bertobat? Akar katanya hampir sama, metanoeo, tetapi ujung-ujungnya beda. Jadi orang yang menyesal itu dia menyesali hasil perbuatannya. Tapi orang yang bertobat adalah menyesali penyebab perbuatannya. Melihat bahwa orang yang dia jual dihakimi hukuman mati, dia menyesal. Sudah menjual Yesus, dia menyesal. Tetapi dia tidak menyesali penyebabnya adalah greedy. Penyebabnya adalah serakah. Penyebabnya adalah dosa yang ingin mendapatkan keuntungan. Jadi dia menyesal tapi tidak bertobat. Saudara bisa mengerti perbedaannya? Penyesalan lebih banyak kepada hasil dari perbuatan, sedangkan pertobatan adalah urusannya kepada penyebab perbuatan. Penyebabnya apa? Penyebab yang membuat Yudas menjual Yesus apa? Dia ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mencuri, memanfaatkan keadaan. Greedy, serakah. Dosanya ya serakah itu harusnya dia tidak datang kepada imam-imam dan mengembalikan uangnya karena menyesal. Seharusnya dia datang kepada Yesus dan minta ampun karena sudah menjualnya. Jelas ya? Ini contoh. Yang paling jelas adalah saudara sudah berbuat dosa. Kemudian mohon maaf nih, saudara meniduri anak orang itu hamil. Saudara menyesal, kenapa saya melakukan ini sampai hamil? Saudara menyesali kehamilannya itu, harusnya enggak hamil. Bodoh saya ini. Ya kan? Kenapa sampai dia hamil? Kalau saudara bertobat, saudara datang di kaki Tuhan, Tuhan ampuni saya sudah berzina. Jadi saudara beda. Nah, kalau Anda hanya menyesal, tidak bertobat, penyesalan saudara kalau dibiarkan terlalu lama bisa mendatangkan atau membuat hati nuranimu tumpul. Hati nurani yang tumpul sudah tidak mengenali mana benar mana salah, akhirnya membuat saudara menderita karena guilty, rasa bersalah yang akan terus menyiksa saudara. Rasa bersalah itu bisa membuat saudara menderita penyakit psikosomatis. Sakit perut, setiap kali makan sakit perut. Tidak ada amuba, tidak ada bakteri. Tapi karena Anda menyimpan dosa, menyimpan rasa bersalah, itu sakit perutnya terus menerus. Dicek ke dokter 100 dokter pun tidak menemukan ada penyebabnya. Tapi masalahnya Anda punya rasa bersalah yang tidak diselesaikan. Maka kalau saudara melakukan sesuatu tidak langsung mencabut akar daripada perbuatan saudara yang membuat saudara berlaku seperti itu akan terulang lagi. Hanya disesali, hanya menyesal, tapi tidak berubah. Makanya metanoio adalah sebuah penyesalan, perubahan pikiran disertai dengan perubahan sikap dan perubahan perilaku. Itu bedanya di situ. Jadi orang menyesal belum tentu bertobat. Ada yang pernah menyesal kenapa datang ke SPPT? Saya menyesal saya datang di sini. Ya. Ada yang menyesal oleh karena sudah dilahirkan dengan hidung yang pesek. Ya. Penyesalan tidak mengubah banyak hal, saudara. Yang banyak bisa mengubah kehidupan saudara adalah ketika kita
bertobat. Maka Tuhan Yesus atau para rasul mengatakan, saudara, bertobatlah, bertobatlah. Berikanlah dirimu dibaptis dan biarlah engkau akan diubahkan hidupmu. Bukan hanya menyesalah, bertobat. Amin. Haleluya. Yudas melakukan sebuah kesalahan. Karena setelah dia mengetahui bahwa orang yang dijualnya dihakimi dengan hukuman mati, dia pergi dan dia menyesal sekali, dia kecewa sekali. Karena para imam bilang, itu urusanmu, urusan kami sudah selesai. Itu urusanmu sendiri. Fakta bahwa orang yang kamu jual sudah dihakimi, fakta bahwa engkau sudah menunjukkan orang itu dan orang itu sudah ditangkap. Saya sudah beres dengan kamu, saya sudah kasih uang 30 keping perak. Yudas buang itu uang. Dan para imam tidak mau mengambil karena itu uang darah. Akhirnya dikasihkan untuk persembahan, untuk beli tanah dan sebagainya. Seperti yang dinubuatkan oleh kitab perjanjian lama. Saudara-saudara, waspadai sikap pengkhianat. Karena engkau yang suka berkhianat, sebetulnya engkau sedang bunuh diri. Dan itulah yang dilakukan oleh Yudas. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Anda yang pengkhianat, dengar baik-baik, Anda sedang bunuh diri. Anda yang punya jiwa pengkhianat, Anda sedang mencelakakan nasib hidup Anda sendiri. Karena pengkhianatan itu bertentangan dengan jiwa Tuhan. Suami-suami, kalau Anda berkhianat, Anda sedang bunuh diri. Istri-istri yang berkhianat, Anda sedang bunuh diri. Dalam pelayanan Anda berkhianat, Anda sedang bunuh diri. Anda sedang mencelakakan diri Anda sendiri. Maka hati-hatilah, jangan berkhianat. Tatap mata temanmu sambil dipelototin, bilang jangan sekali-sekali berkhianat. Terakhir, saya belum pernah dengar ada orang Kristen nama baptisan anaknya Yudas Iskariot. Pak Adi jangan sekali-kali nanti kalau punya anak dikasih nama anaknya Yudas Iskariot. Kenapa sampai hari Petrus banyak, Simon banyak, Yohanes paling banyak, ya kan, Paulus lebih banyak lagi, ya kan, Yesus ada juga. Tapi saya belum pernah ada orang kasih kartu nama kepada saya namanya Yudas Iskariot. Kenapa tidak ada yang memberi nama anaknya Yudas Iskariot? Kenapa saudara tidak memberi nama anak saudara Yudas Iskariot? Trauma. Takut nanti kalau anak saya ini dipikir mewarisi sikapnya Yudas Iskariot. Artinya nama yang baik itu memberkati orang. Tapi nama yang buruk karena kelakuan buruk itu dijauhi orang. Karena kita tidak mau trait atau perlakuan atau sifat orang itu nurun di nama-nama. Makanya kalau orang kasih nama biasanya kasih nama orang-orang yang hidupnya memberkati. Iya kan? Ada siapa tuh nama anaknya Ronald Sunawe itu? Yang perempuan. Marlisha. Ada yang namanya Marlisha. Ada juga yang namanya Maurice Suluro. Iya kan? Ada nama, anaknya dikasih nama Billy Graham. Ya, anaknya siapa yang dikasih nama Larry Stockstill? Pak Matius, yang namanya Larry Stockstill. Ya,
Ada yang kasih nama Jokowi, ya kan? Kenapa bukan Yudas Iskariot? Saudara dengar baik-baik. Ini pelajaran, pengkhianatanmu itu dibenci banyak orang. Sehingga seorang yang berkhianat itu ditakuti banyak orang. Nah, kalau engkau berkhianat, engkau tidak sadar bahwa kelakuanmu sebagai pengkhianat itu akan dibicarakan orang juga. At the start of October 2018, Jangan berkhianat. we all woke up with the horrible news that a massive earthquake and tsunami Amin. had hit Donggala. Jadilah orang yang setia. Jangan juga mengkhianati imanmu kepada Tuhan Yesus. Ini berkaitan dengan Paskah. Ingat baik-baik, setiap Paskah jangan pernah menjual imanmu dengan 30 keping perak hanya engkau ingin mendapatkan kedudukan, jabatan, kemudahan, fasilitas. Ini adalah peringatan buat kita sekalian. Saudara-saudara, jangan pernah menjual imanmu oleh karena fasilitas, oleh karena pangkat, oleh karena jabatan, oleh karena kedudukan. Karena suatu saat Anda di ujung kehidupan Anda akan menyesal seperti Yudas, bunuh diri. Hanya satu kebaikan seorang pengkhianat. Dengar? Mau tahu apa kebaikan seorang pengkhianat? Saudara mau tahu satu-satunya kebaikan seorang pengkhianat? Tahu? Dia menunjukkan kepada kita siapa musuh kita yang sebenarnya. Satu-satunya kebaikan pengkhianat adalah dia menunjukkan selama ini orang-orang yang tidak suka dengan Anda siapa. Ketahuan waktu orang itu pergi dengan pengkhianat. Imam-imam Yahudi, para tua-tua yang selama ini pengen tahu Yesus seperti apa. Dengan dia mencium Yesus, Yesus tahu pada akhirnya inilah orang-orang yang selama ini mengharapkan atau menghendaki nyawanya dilenyapkan. Hanya itu aja. Satu-satunya kebaikan pengkhianat, dia menunjukkan siapa musuh saudara. Jadi tidak ada salahnya suatu saat Anda salaman kepada pengkhianat. Ya kan? Terima kasih pengkhianat. Dengan pengkhianatanmu saya tahu siapa-siapa yang selama ini ternyata memusuhi saya. Terima kasih pengkhianat. Selamat menggantung diri. Saya sedikit bergurau, tapi dalam hidup ini saudara akan ketemu dengan orang yang berkhianat dengan saudara. Suatu saat, kalau bukan sekarang besok, kalau bukan besok lusa, kalau bukan lusa nanti minggu depan, bulan depan, tahun depan, satu windu lagi. Hidup ini saudara akan ketemu dengan orang yang punya jiwa pengkhianat. Peringatan buat saudara, kalau Anda dikhianati, belajarlah jangan pernah mengkhianati. Karena lebih baik dikhianati daripada kalau bisa jangan dua-duanya. Tapi inilah hidup, saudara akan bertemu dengan orang-orang yang memanfaatkan saudara, menggunakan nama saudara, mencari keuntungan dari saudara. Pasti ada orang-orang seperti itu. Tapi Tuhan yang maha setia, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha melihat, Dia tidak akan pernah lipat tangan dan membiarkan Anda diperlakukan seperti itu. Ada waktunya Tuhan akan menolong saudara. Dan saudara akan melihat apa yang diucapkan itu benar. Kalungkanlah kasih dan setia, maka engkau akan dihargai di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya, saudara-saudara baru saja mendengarkan sebuah uraian mengenai jangan berkhianat. Belajar dari Yudas Iskariot, saudara-saudara. Dalam hidup ini usahakan kita menjadi orang-orang yang setia, karena kesetiaan itu adalah bawaan dari surga. Kesetiaan adalah sikap yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak saudara dari renungan tadi, mari kita merefleksikan diri. Kalau ada di antara saudara yang pernah berkhianat, bertobat, ya kan? Tadi saya menjelaskan antara penyesalan dengan pertobatan. Kalau penyesalan itu fokusnya pada hasil dari perbuatan, kalau pertobatan itu fokusnya pada penyebab dari perbuatan. Saya harap kita semua yang pernah berkhianat kita bertobat, dan yang pernah
dikhianati, saudara tidak menyimpan sakit hati. Karena kepahitan itu lebih banyak merugikan saudara daripada bermanfaat baik. Tidak ada manfaatnya. Jadi saudara, mari kita menjadi orang-orang yang selalu mau belajar dari pengalaman, dan kita akhirnya bisa menjadi orang-orang yang tegar, kuat di tengah-tengah terpaan kehidupan, masalah-masalah yang pernah kita lalui. Kita tidak pernah menyimpan kepahitan, tapi sebaliknya kita belajar dari apa yang pernah kita alami, dan tentunya kita belajar dari apa yang baru kita dengar dari kehidupan Yudas, yaitu ciri-ciri seorang pengkhianat. Jangan pernah berkhianat. Makanya dikatakan, kalungkanlah kasih dan setia, maka kita akan dihormati di hadapan Allah dan manusia. Kesetiaan itu mendatangkan kehormatan. Amin. Jadi saya berterima kasih untuk saudara-saudara yang menyaksikan video ini, dan jangan lupa nanti jam 8 kita akan sama-sama mendengarkan renungan malam. Dan saudara-saudara, sebagian saudara-saudara yang sudah mendapatkan atau pernah membaca buku Making Life Better, saya mau kasih tahu saudara-saudara, ini secara khusus mumpung lockdown tidak banyak yang saudara lakukan kesempatan untuk membaca. Renungan Making Life Better sudah jadi buku. Jadi saudara bisa membelinya khusus untuk sahabat-sahabat, ada diskon 50% yang biasanya harganya 100.000. Sekarang ini buku ini hanya dibayar dengan 50.000 plus ongkos kirim. Kalau saudara mau meminta untuk dikirimi, berpesan atau memesan buku ini, saudara bisa memesannya. Nanti saya memberitahukan nomor HP Ibu Ani yang akan menolong saudara mendapatkan buku ini. Ini buku yang adalah renungan yang biasanya didengar di radio, yang sudah dikumpulkan jadi tulisan, namanya Making Life Better. Dan buku saya yang berikutnya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah The Leper's Lesson. Buku ini adalah buku tentang bagaimana menemukan makna hidup. Karena at the end of the days, apa yang dicari manusia bukan harta, bukan tahta, bukan permata, bukan wanita. Yang dicari oleh manusia di akhir kehidupannya adalah makna. Sudahkah hidup saya bermakna? Sudahkah saya menemukan arti? Seperti yang dikatakan oleh kitab Yakobus, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti rumput yang tumbuh kemudian layu. Hidupmu seperti uap yang muncul kemudian lenyap. Hidup ini singkat dan keabadian itu panjang. Sudahkah Anda menemukan makna hidup? Kalau belum, ada 5 pertanyaan. 5 pertanyaan, 2 perspektif, dan pencarian tujuan hidup. Saudara akan menemukan sama buku ini harga 50.000. Biasanya kami jual 100.000. Dan seluruh pendapatan untuk menolong Panti Mercy Indonesia. Jadi saudara memberi atau membeli buku ini adalah untuk memberkati Panti Indonesia. Kemudian ada 2 buku lain yang sangat bagus sekali saudara, yang dikarang oleh Bapak Dr. Michael Youssef. Beliau adalah seorang pembicara leading the way yang biasanya ada di televisi dan ada di radio. Beliau adalah seorang gembala yang cukup besar jemaatnya, dan beliau nulis 30 buku. Salah satunya yang saya diberkati dan diberikan hak untuk menerjemahkan adalah Gaya Kepemimpinan Yesus. Saudara bisa mendapatkan buku ini juga dengan harga yang sama, dan saudara bisa menjadi berkat. Buku juga yang dikarang oleh beliau, Dr. Michael Youssef, adalah yang cukup bagus. Buku ini adalah mengenai apa yang nubuatan Alkitab katakan tentang peristiwa-peristiwa dunia ini. Apa yang sedang terjadi di dalam dunia, semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Dan Pak Michael Youssef menulis buku mengenai Jesus, jihad, dan perdamaian. Harganya sama saudara, semua masing-masing 50.000, saudara bisa mendapatkannya, dan saudara bisa diberkati oleh buku ini. Amin. Cukup nanti saudara membaca di bagian tulisan ini, nanti saudara akan mendapatkan informasi kepada siapa saudara memesan, dan saya yakin saudara akan diberkati. Amin. Terima kasih untuk yang sudah bergabung pada siang hari ini, walaupun saya hanya memutar khotbah yang sudah pernah dikhotbahkan. Saudara-saudara,
Hari ini ada beberapa yang baru bergabung, bahkan Jane dari Jepang yang baru bergabung. Salam untuk saudara kita yang ada di Jepang. Ada yang dari Ambon tentunya yang sudah bergabung. Olvi Samuel ini dari mana? Mungkin dari Manado. Saya senang Anda bergabung walaupun siang hari. Ibu Rogati dari Nias. Salam. Saudara yang sudah bergabung, kiranya Tuhan selalu memberkati saudara-saudara, memberikan kekuatan setiap hari, hidup di atas kebenaran firman, ambil keputusan yang benar, berdiri di atas perjanjian Tuhan, dan di tengah-tengah situasi ini kita akan selalu mendapatkan kekuatan. God bless you. Sampai jumpa di kesempatan malam hari ini jam 8 kita akan mendengarkan. Dan ini saya tutup dengan lagu ini, tak akan pernah kulupakan.